Halo semuanya, ketemu lagi dengan Stay di sini. Kali ini saya pengen ngebahas sebuah smartphone terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V30e. Vivo V30e ini baru aja diluncurin kurang lebih sekitar bulan Mei ya, awal bulan Mei lalu. Dan kali ini saya udah megang smartphone ini dan make smartphone ini secara sehari-hari gitu ya, kurang lebih udah sekitar 2 minggu. Dan kali ini saya pengen cerita tentang pengalaman saya menggunakan smartphone ini, dan smartphone ini secara keseluruhan kira-kira worth it atau enggak untuk dipilih. Kita mulai dari bodinya dulu. Vivo V30e ini punya bodi yang menurut saya cukup elegan ya, karena dia itu punya desain curve screen di sini yang malah nggak ada tuh di seri-seri yang lebih tinggi, misalnya di V30 biasa sama V30 Pro, karena sebenarnya V30e ini posisinya ada di bawah Vivo V30 Polos dan V30 Pro gitu ya. Malah dia punya desain yang terlihat lebih premium gitu. Kemudian di bodi belakangnya ini juga terlihat premium gitu ya, karena ada dua jenis bahan gitu. Yang satu lapisannya kayak lebih keset dan terlihat kayak satin gitu, sementara yang sebelah sini yang lebih kecil itu terlihat lebih glossy, lebih licin gitu. Cuma pas dipegang, walaupun saya nggak pakai casing gitu ya, ini enak banget karena nggak terasa licin sama sekali, dipegangnya juga mantep gitu. Terus juga desain premiumnya itu didukung lagi sama desain kamera belakangnya yang ngebulet gini nih. Terus udah gitu di pinggir-pinggirnya itu ada aksen-aksen yang mirip-mirip kayak yang ada di jam mahal lah gitu ya. Jadi ini lumayan premium sih terlihatnya gitu ya. Terus kamera belakangnya ada dua di sini, beda sama beberapa smartphone lain yang sekarang masih pakai layout 3 lensa panjang gitu ya, ke bawah ada 3 lensa gede-gede, ini cuma 2. Nanti kita akan ngomongin kameranya di bagian selanjutnya. Terus juga overall sih enak dipegang gitu, dan walaupun kelihatan premium tapi ini sebenarnya juga tangguh loh. Karena walaupun terlihat premium, tapi Vivo V30e ini juga sebenarnya tangguh gitu, karena bodinya ini mantep, padet gitu saat dipegang, dan pas dipakai pun nggak ada kesan ringkihnya sama sekali. Apalagi Vivo juga ngasih sertifikasi IP54 di sini yang membuatnya tahan debu sama tahan air hujan. Jadi kalau teman-teman pakai sehari-hari gitu, kalau misalnya naik motor atau jalan terus tiba-tiba kehujanan dan ini ada di kantong, nggak ada masalah sama sekali ya, nggak perlu takut. Dan teman-teman bisa pakai smartphone ini seperti biasa, tapi jangan lupa dikeringin dulu, dilap dulu gitu maksudnya. Tapi jangan sampai diajak nyemplung atau nyebur ke laut gitu ya, pasti inilah nggak kuat lah. Oke, kita beralih ke spesifikasinya. Vivo V30e ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 dan RAM 8GB. Kalau kita ngomongin spesifikasinya sendiri, sebenarnya Snapdragon 6 Gen 1 itu lebih ke chipset yang hemat daya gitu ya. Jadi smartphone ini sebenarnya daya tahan baterainya tuh irit. Apalagi dikombinasikan dengan baterai sebesar 5500 mAh. Sepengalaman saya menggunakan smartphone ini selama 2 minggu, kombinasi penggunaan saya gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya email, chatting, dan sedikit main game. Saya nggak terlalu suka main game gitu ya di handphone. Smartphone ini bisa bertahan sampai 1,5 hari sebelum saya cas lagi. Dan untuk ngecasnya, kalau misalnya dalam kondisi terburu-buru atau gimana juga sebenarnya nggak ada masalah, karena Vivo V30e ini juga mendukung fast chargingnya dia yang sampai 44 watt, dan chargernya itu ada di dalam paket penjualannya. Untuk kinerjanya sendiri, walaupun dicap sebagai chipset yang hemat daya gitu ya, tapi Snapdragon 6 Gen 1 yang ada di Vivo V30e ini juga tetap mumpuni kok untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk juga untuk main game. Jadi kalau misalnya kamu main game kayak Mobile Legends mungkin atau PUBG gitu, itu masih bisa jalan lancar banget lah di sini, nggak ada masalah. Untuk game yang lebih berat misalnya kayak Genshin Impact gitu juga masih bisa jalan dengan baik di sini. Cuma mungkin level detailnya perlu agak diturunin tuh di level medium lah, di tengah gitu, supaya gamenya tetap bisa jalan lancar dan enak gitu. Dan selama digunakan pun juga saya nggak pernah ngerasa handphone ini terasa panas gitu, apalagi sampai mengganggu gitu. Termasuk juga saat main game. Jadi enak deh
pakai smartphone ini karena dia juga nggak panas gitu. Oke, sekarang kita beralih ke fitur utama dari Vivo V30e ini, yaitu kameranya. Vivo V30e ini punya dua kamera utama di belakang, yaitu kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan kamera kedua yaitu kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Sebenarnya di dalam aplikasi kameranya itu juga ada pilihan untuk zoom 2 kali, tapi dia memanfaatkan sensor utamanya yang 50 megapiksel dengan menggunakan teknik crop sensor. Karena walaupun sensornya ini 50 megapiksel, tapi output foto standarnya itu ada di 14 megapiksel, baik kamu mau menggunakan wide biasa yang 1 kali atau yang zoom 2 kali. Jadi dia memanfaatkan crop sensornya untuk ngebuat efek zoom tersebut. Dan masih bisa di digital zoom lagi, digedein gitu secara digital sampai 10 kali. Sementara untuk videonya, dia punya resolusi sampai 4K dengan 30 fps. Cuma dia itu di resolusi tersebut nggak bisa pakai image stabilizer. Image stabilizer itu cuma maksimal ada di video 1080p dengan 30 fps. Menurut saya hasil foto dan videonya cukup bagus gitu ya, apalagi di aplikasi kameranya itu banyak banget menu-menu yang bisa teman-teman coba gitu. Dan secara garis besar dia punya 3 profil warna, yaitu dari normal yang standar gitu atau natural, terus yang lebih vivid dengan saturasi yang lebih naik gitu ya, dan texture dengan kontras yang lebih terasa gitu. Foto dalam kondisi siang maupun dalam ruangan, minim cahaya, malam itu semuanya bagus. Teman-teman bisa lihat contoh fotonya berikut ini. Kemudian hasil videonya gimana? Kira-kira kayak gini. Jadi ini contoh videonya kalau kita pakai settingan 1080p 30 fps. Ini fitur stabilisasinya tuh saya aktifin ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri apakah videonya cukup stabil atau enggak, apakah goyang-goyangnya mengganggu atau enggak. Tapi kalau di layar saya sih kelihatannya stabil ya. Nah, ini contoh untuk video yang pakai settingan 4K 30 fps. Itu resolusi maksimalnya. Cuma di resolusi maksimal di 4K ini tuh dia nggak bisa pakai image stabilization. Jadi ya mungkin tangan kita perlu agak lebih stabil sedikit ya supaya nggak terlalu goyang. Ini saya sambil jalan, teman-teman bisa lihat sendiri apakah videonya lebih goyang atau sama aja sama yang tadi. Oke, sekarang kita sampai ke kesimpulan dari Vivo V30e ini setelah saya gunakan selama kurang lebih 2 minggu gitu ya. Secara umum saya puas pakai Vivo V30e ini karena secara kinerja nggak ada masalah, walaupun dia chipsetnya kelas menengah dan cenderung diprioritaskan untuk hemat daya gitu ya. Tapi untuk kebutuhan saya sehari-hari, misalnya kayak email kantor, chatting kerjaan, terus juga foto-foto, sosial media, dan main game sedikit-sedikit lah ya, yang nggak terlalu berat gitu. Vivo V30e ini masih bisa menjalankan semuanya dengan sangat baik. Dan daya tahan baterainya juga irit, sehingga saya juga nggak perlu terlalu cemas untuk bawa-bawa powerbank kemana-mana atau takut kehabisan baterai saat aktivitas saya belum selesai gitu. Dan soal harganya juga Vivo V30e ini juga sangat menarik sebenarnya teman-teman. Vivo V30e ini punya 2 varian, yaitu yang kapasitasnya storage-nya itu 128GB, itu harganya mulai dari 4,7 jutaan. Dan varian yang 256 yang saya pegang ini itu ada di 5 jutaan, 5 juta kecil lah, 5,1 gitu. Jadi sebenarnya sangat menarik, dengan harga yang nggak terlalu mahal teman-teman bisa dapat sebuah smartphone yang menurut saya bisa memenuhi kebutuhan teman-teman sehari-hari gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang suka foto, Vivo V30e ini memang jagonya lah untuk segmennya ini. Oke, gitu dulu untuk opini saya tentang Vivo V30e ini setelah saya gunakan selama kurang lebih 2 minggu. Jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka, dan jangan lupa juga untuk subscribe jika belum, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya.
Saya Stay dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.